Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Saya menyambut kedatangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk boleh hadir bersama-sama dalam Zoominar interaktif yang akan kita lakukan saat ini. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Samuel Vincent Sijabat. Saya akan membacakan profil dari beliau. Beliau adalah pengajar tetap di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus Bandung. Beliau menjabat Ketua Sekolah Tinggi dan Ketua Asosiasi Pendidikan Teologi Injili di Indonesia atau PASTI. Dan beliau bersama istri dan cucunya, mereka tinggal di kampus Tiranus di Bandung Barat. Beliau juga menulis karya buku, yaitu Membesarkan Anak dengan Kreatif tahun 2012 dan Membangun Pribadi Unggul 2011. Kedua buku itu bicara mengenai pendidikan nilai dan karakter yang akan berhubungan dengan materi yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Bapak Sijabat ini, beliau meraih sarjana pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, kemudian Magister Divinitas dari Institut Alkitab Tiranus, gelar Magister Teologia beliau peroleh dari SAIACS India, kemudian Doctor of Education dalam pendidikan teologi dari Asia Graduate School of Theology AGST Manila, Filipina tahun 1989. Dan Doctor of Philosophy atau PhD by Research dalam Pak Dewasa dari AGST Alliance 2017 dengan disertasi yang diterbitkan berjudul Mendidik Warga Gereja Melalui Seri Selamat dari BPK tahun 2018. Beliau adalah warga jemaat GKI Jawa Barat di Cimahi. Beliau juga penulis rubrik parenting di majalah rohani populer yang kita kenal ya, namanya Bahana. Ya, mungkin demikian profil singkat dari beliau yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian saya langsung saja mempersilakan kepada Bapak Vincent Sijabat untuk boleh menyampaikan materi. Silakan Pak. Baik, selamat malam Pak Fedi Situmorang. Kedengaran saya ya? Kedengaran Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para pendeta, gembala sidang dimanapun berada. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk berbicara. Dan saya akan share sedikit dari PowerPoint saya supaya bisa kita ikuti bersama. Jadi judul yang diberikan pada saya adalah tentang membangun kompetensi atau kemampuan mengatasi krisis di masa pandemik COVID-19. Tapi karena tadi sudah dibacakan, bidang saya itu adalah bidang pendidikan atau pembinaan warga gereja, atau disebut juga keahlian saya adalah di bidang pendidikan agama Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Lebih mengenal lebih jauh tentang pelayanan dari apa yang sudah diperbuat oleh kelompok Pak Fedi Situmorang, NJPA Indonesia. Jadi puji Tuhan bahwa kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus dan peletak penyempurna iman kita, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa berjumpa melalui kesempatan ini. Ini peristiwa yang langka, di mana saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian. Tema ini sangat penting, yaitu membangun kemampuan mengatasi krisis. Kata kemampuan, Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan kata kesanggupan. Bagaimana orang sanggup bertahan di tengah berbagai macam situasi atau masalah. Yang kedua adalah bagaimana orang bisa cakap menghadapinya. Ini mirip dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa Tuhan mengizinkan kita memasuki pencobaan-pencobaan
supaya kita cakap menanggungnya. Jadi memang diperlukan kecakapan. Yang berikut, kata kemampuan juga bisa berarti adanya kesediaan, ada kerelaan, tidak mengeluh tetapi kemudian memasuki dengan hati yang tulus dan selalu melihat apa rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kemampuan bisa juga berarti adanya kekuatan yang muncul dari dalam, sehingga orang itu tangguh menghadapi badai kehidupan yang menerpa. Jadi itu yang dimaksud dengan membangun kemampuan adalah supaya bagaimana kita menolong orang, sanggup, cakap, sedia, kuat menghadapi persoalan apalagi sekarang yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sorotan saya itu adalah dari bidang pembinaan warga gereja, maka biasanya kami di dalam disiplin ilmu pendidikan meneropong satu masalah dari berbagai aspek. Jadi kalau kompetensi mengatasi krisis bagian tengah, tentu seperti dikatakan oleh seorang pakar pendidikan bernama Robert Pasminyo, perlu dibawa beragam perspektif ke situ. Bagaimana Alkitab mengajari kita tentang kompetensi, kemampuan mengatasi krisis. Jadi Alkitab menjadi landasan kita. Betul yang dikatakan oleh kelompok pelayanan dari NJPA adalah think biblically, ya, terus kemudian think critically, hal seperti itu. Yang berikut adalah kita membawa apa yang dipelajari secara teologi Kristen atau ajaran gereja mengenai penderitaan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, para gembala di jemaat tentu punya pengajaran yang disampaikan pada gereja. Pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, pengajaran yang dibuat, diformulasikan oleh tim kerja, apakah itu sinode, apakah itu wilayah, bagaimana menghadapi penderitaan khususnya pada masa COVID-19 ini, selain daripada Alkitab. Lalu kemudian di dalam meneropong segala perkara, kita juga biasanya melihat apa kata filsafat mengenai krisis yang terjadi secara ontologi. Ini menurut siapa? Ini siapa penyebabnya? Dari ibliskah datangnya pencobaan ini? Dari manusiakah datangnya? Asal mulanya ini dari mana? Terus kemudian sekalipun ada masalah ini, siapa yang berkuasa? Walaupun virus COVID ini tidak terlihat, tetapi ada Tuhan yang maha tidak terlihat, tetapi dia berkuasa. Jadi pokok-pokok berpikir secara metafisis, ontologis semacam itu perlu juga dikembangkan. Lalu kemudian cara kita mengembangkan wawasan, pengetahuan yang disebut dengan epistemologi. Secara bahasa filsafatnya gitu. Jadi orang perlu punya pengetahuan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7, Rasul Petrus menasihatkan kepada gereja dan pimpinan gereja di masa lalu supaya warga gereja itu membangun iman di atas pengetahuan. Jadi iman, kebajikan, lalu kemudian ada pengetahuan. Dan pengetahuan setelah itu dibangunlah penguasaan diri. Supaya orang yang tinggi pengetahuannya jangan sombong, tapi bisa menguasai diri. Supaya orang yang bagus pengetahuannya di atas dasar iman, dia juga memiliki kebajikan. Termasuk juga di atasnya itu kesalehan. Jadi kita lihat di sana adalah ada dimensi berpikir secara filosofis, bahasa-bahasa seperti itulah terminologinya. Punya epistemologi, pengetahuan, dan juga punya apa yang disebut etika atau moral. Jadi bagaimana etika kita melayani, menghadapi situasi yang sekarang sedang diizinkan oleh Tuhan. Jadi etikanya bagaimana? Moralitas kita bagaimana? Apakah moralitas kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus, atau bagaimana? Ya, dan seterusnya itu. Lalu kami di dalam bidang studi pendidikan juga belajar dari sejarah.
bagaimana kita belajar dari sejarah orang-orang yang mengalami penderitaan di masa lalu. Tentu ada banyak. Saya ambil saja contoh di sini adalah mereka yang hidup di abad ke-16. Misalnya ambil saja tokoh pedagogi terkenal, tokoh gereja di Ceko, di Eropa sana, dulu sekali ada bernama Amos Comenius. Dia terkenal sebagai ahli pendidikan yang agung disebut the great didactic. Tetapi orang ini adalah orang yang sangat menderita karena imannya. Bahkan pada waktu dia apa menjadi kepala rumah tangga, istri, anak-anaknya meninggal karena sakit penyakit. Lalu kemudian dia pindah ke satu wilayah, dia mengembangkan perpustakaan di rumahnya, terus perpustakaannya itu dibakar orang. Jadi dia adalah contoh orang yang mengalami penderitaan, sakit penyakit, keluarga hilang, lalu kemudian dia terus mengembangkan pengetahuan, lalu kemudian buku-bukunya dibakar. Dan setelah perpustakaannya habis, dia masih terus dari nol lagi mempelajari membangun pengetahuan, dan kemudian tulisan-tulisannya sangat terkenal. Dan ada lagi Pestalozzi yang juga sakit-sakitan sejak masa kecil. Tapi sakit-sakitannya ini tidak mengurangi niat dia untuk berbuat baik kepada banyak orang. Itu sebabnya Pestalozzi terkenal bukan hanya psikologi anak, tetapi dia bersuara kepada gereja bahwa di tengah-tengah penderitaan, gereja harus tetap berbuat yang baik. Dan Robert Riekes adalah contoh orang yang pengusaha surat kabar di Inggris, tetapi melihat anak-anak yang kurang beruntung, apalagi terjadi pada waktu itu revolusi industri, sehingga banyak orang tua harus kerja, anak-anak terabaikan. Lalu Robert Riekes membayar orang untuk mendidik anak-anak. Jadi kepeduliannya itu ada di tengah penderitaan. Dan banyak lagi tentu yang kita bisa ambil. Jadi artinya, kalau kita mau meneropong, membangun kemampuan, bagaimana kita menghadapi situasi sekarang, kita bisa belajar dari Alkitab, kita belajar dari ajaran Kristen, ajaran gereja, kita bisa belajar dari contoh orang hidup orang lain di masa lalu, kita kemudian mengembangkan wawasan kita. Dan yang kelima, betapa pentingnya kita belajar dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu kesehatan juga termasuk di sana. Ya, ilmu budaya juga termasuk di sana. Dan saya kira tidak salah juga humaniora, yaitu pengetahuan yang mengajak kita untuk memahami dimensi kemanusiaan yang paling dalam, perlu juga kita mempelajarinya, termasuk juga seni dan sastra, macam-macam itu yang juga menolong kita bagaimana kita bisa bertahan. Termasuk juga di dalam budaya kita, antropologi. Jadi misalnya kalau saya dari orang Batak itu sebenarnya punya nilai budaya, ajaran-ajaran budaya, bagaimana kita bertahan di dalam penderitaan. Dan nilai-nilai budaya ini yang saya kira juga ada hal yang baik di sana yang perlu kita kembangkan. Walaupun kita berpikir secara alkitabiah, tetapi kita juga harus kontekstual, mendengarkan apa yang disuarakan di tempat di mana kita berada. Dan yang terakhir tentunya, karena saya berpikir secara bagian pendidikan, lalu pertanyaannya adalah apa yang kita bisa ajarkan ke gereja? Bagaimana kita mengajarkan itu kepada gereja? Jadi kalau kita memikirkan masalah pelayanan, pengembangan gereja, khususnya terkait dengan situasi sekarang ini, ada banyak aspek kita lihat. Jadi kalau hanya berbicara dari Alkitab, ya itu mudah sekali. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita terapkan dalam konteks di mana kita berada, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa bicara soal krisis, krisis itu terus terang tidak bisa dihindarkan. Ada krisis yang terjadi misalnya karena perkembangan kehidupan manusia. Anak-anak kalau tumbuh gigi pasti dia demam, ya kan? Dan anak-anak kalau terus dia berkembang, selalu ada demam, mudah kena infeksi, dan seterusnya, bagian dari perkembangan mereka. Sampai kadang kita pun melintasi perkembangan itu sampai masa tua atau masa dewasa. Secara perkembangan kita mengalami krisis demi krisis. Kadang ada orang kehilangan rapuh giginya,
atau sakit penyakit datang bagian dari perkembangan hidupnya, itu pun menjadi bagian krisis. Ada orang sudah siap menghadapi perubahan perkembangan hidupnya, artinya kekuatan tubuhnya melemah, ada juga yang tidak siap. Tapi ada juga krisis disebabkan oleh yang terjadi tiba-tiba, yang disebut aksidental. Aksidental ini adalah seperti datangnya wabah, datangnya apa itu namanya gempa bumi, seperti kasus di sini misalnya rumah orang ini roboh gitu ya, yang tidak tersangka-sangka di bawah arus barangkali karena ada gempa bumi, gitu. Hal seperti itu. Kalau ada kecelakaan, kalau ada tiba-tiba anggota keluarga pergi meninggalkan, lalu kemudian mereka tidak bisa menolong lagi, itu juga aksidental bagi anak-anak yang ditinggalkan bagi anggota keluarga. Jadi kita lihat dalam situasi krisis seperti itu, yang ada yang developmental, yang kita bisa ramalkan bahwa ini akan terjadi, tapi di ujung sana setiap orang minta tolong. Akhirnya mereka berteriak mengatakan, saya butuh pertolongan. Saya kira disinilah banyak warga gereja yang sangat membutuhkan pertolongan ya belakangan ini. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini sudah banyak dibicarakan. Saya tidak mengulang-ulang lagi, tetapi yang kita tahu, kita ikuti jelas bahwa ketahanan pangan, kalau saya dengar dari seseorang kemarin berkata kepada saya, Pak Sejabat tolong didoakan bahwa krisis yang paling berat nanti adalah ketahanan pangan. Karena impor beras misalnya biasanya ada dari 2-3 negara di luar Indonesia dan mereka agak sulit mengirimkan, mengekspor berasnya untuk menambah cadangan di Indonesia. Lalu saya berpikir, wah kalau sampai terjadi krisis pangan beras, padahal itu sangat fundamental di Indonesia, walaupun mungkin ada jagung, ada pisang, ada ubi kayu, saya kira bahkan ada sagu, mungkin juga orang sudah terbiasa dengan beras. Jadi ketahanan ekonomi dan finansial dan ketahanan pangan menjadi persoalan. Dan situasi politik kita tahu beberapa hari ini kita cukup dikejutkan dengan upaya-upaya orang yang menegakkan seolah-olah pemerintah dianggap sudah tanda petik dianggap sudah tidak mampu mengatasi, lalu mereka ini seperti ingin mengatakan bahwa mereka ingin membuat pembelaan, menyelamatkan Indonesia. Hal seperti itu yang aneh juga buat saya. Jadi saya lebih banyak berdoa sebagai seorang anak Tuhan untuk bisa melihat supaya Tuhan campur tangan meluruskan, membuka pemahaman-pemahaman orang yang keliru. Dan juga mempengaruhi situasi sosial. Ada relasi-relasi yang bisa bertambah baik, tetapi di berbagai tempat kita temukan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ya mungkin karena mereka terus-menerus di satu tempat, lalu tidak bisa mengatasi, membangun relasi dengan baik, lalu terjadi konflik, terjadi pertengkaran, dan komunikasi dengan orang lain yang dianggap tadinya akrab, tidak bisa akrab. Banyak orang merasa bahwa kok belum bisa saya ke gereja, kok rasanya saya beribadah, itu tidak beribadah. Kenapa? Karena kalau menurut saya beribadah itu harus ketemu orang, macam-macam itu. Nah, pendidikan pembelajaran kita juga tahu mengalami krisis. Krisis pendidikan ini di mana-mana orang harus mengeluarkan uang sekarang lebih banyak untuk pembelajaran online. Sekolah-sekolah, kampus-kampus juga harus berusaha menyediakan jaringan internet. Dan ini semua uang. Lalu kemudian persoalan tidak semua guru mampu menggunakan pembelajaran online. Tidak semua anak didik juga keluarga mampu melakukan itu. Jadi ada persoalan-persoalan yang cukup berat di situ di bidang pendidikan maupun pembelajaran. Belum lagi krisis emosi dan pikiran, sikap negatif, kelelahan, kecapean, kekhawatiran, lalu juga ada krisis rohani, yaitu rasa Tuhan jauh, kapan Tuhan menolong, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan.
hal seperti itu sering dikeluhkan oleh orang dan kemudian, karena sekarang ini lebih mudah orang bergaul dengan dunia maya, pornografi juga, membeludak sehingga orang asik dengan dirinya dan hal-hal seperti itu. Terhibur, tetapi kemudian, lebih banyak kata seorang teman saya yang buka pusat konseling di Bandung, dia melihat fenomena bahwa pornografi, percabulan melalui media ini lebih kencang sekarang ini dan daripada sebelumnya dan kemudian juga membawa orang mengalami kejenuhan, kelelahan, kebingungan. Jadi kebetulan pusat konselingnya menangani orang stres dan depresi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi krisis seperti ini tentu ada yang baik, ada juga yang buruk. Ada yang baik seperti orang ini berdoa, berharap pada Tuhan, meditasi. Ada juga orang yang buruk seperti yang kita tahu bisa aja membuat demo lah, atau mempersalahkan orang lain lah. Terus kemudian nanti kalau terjadi krisis pangan, jangan-jangan terjadi lagi kasus di mana penjarahan lah, dan hal-hal seperti itu yang juga mengkhawatirkan diri saya. Tidak semua barangkali bisa menempuh cara baik, bisa datang pada Tuhan, bisa mendengarkan pendapat orang lain, bisa mengikuti protokoler kesehatan, macam-macam itu. Tapi dalam hal yang buruk kita lihat terjadi juga di masyarakat dan kita para hamba Tuhan perlu berdoa dan memberikan nasihat-nasihat supaya banyak orang mampu. Nah, saudara, kalau kita lihat aspek apa sih yang harus dibangun di dalam menghadapi masalah-masalah sekarang ini, kalau saya melihat yang utama paling sentral adalah masalah iman, hubungan dengan Tuhan, gairah rohani. Roh Kudus memberikan kita roh yang menyala-nyala, pengharapan. Di dalam 1 Korintus 13 iman, kasih, pengharapan. Itu yang kita sebagai hamba Tuhan perlu menjadi teladan, perlu juga mendoakan orang, memberikan pengajaran supaya yang di tengah ini kuat. Karena nanti kalau di tengah itu kuat, pasti akan mempengaruhi sebelah kanan, yaitu mempengaruhi karakter orang, ya, watak orang menghadapi. Kalau kita lihat, misalnya, ambil saja contoh Mother Teresa di India. Dia hidup di tengah-tengah kemiskinan di Calcutta. Sejak dia pergi menjadi misioner di Calcutta, ya tiap hari menghadapi orang. Tapi pertanyaannya, kenapa orang itu kuat? Kenapa orang itu tangguh? Sehingga waktu dia meninggal pun semua kelompok beragama memberi penghormatan yang hebat pada Mother Teresa. Kenapa? Karena spiritualitasnya, karena dia punya keyakinan setiap kali dia merawat orang yang susah, dia katakan nggak tahu kenapa dia katakan saya seperti melihat wajah Yesus di wajah orang-orang susah. Jadi saya tolong, saya percis melihat seperti Matius 25 itu memberi pertolongan pada orang miskin sama seperti memberi kepada Tuhanku Sang Raja yang akan datang itu. Jadi karakternya kuat, ya, karakternya hebat, ulet. Lalu kemudian spiritualitas ini harus dibarengi dengan memberikan penyuluhan supaya kompetensi bersosialisasi, berkomunikasi, bertutur kata, menggunakan medsos dengan sopan, santun, dan lain sebagainya. Saya kira juga harus ada di sana unsur itu. Dan kemudian sebelah kanan bagian bawah itu iman yang dibarengi dengan pengetahuan, spiritualitas yang membuat orang itu juga terbuka terhadap pengetahuan, pengertian, wawasan, sehingga ada banyak kita lihat sekarang ini teori COVID ini, apa ini teori konspirasi, apa teori begini, macam-macam itu. Saya kira ini semua menolong kita juga untuk kita memberikan masukan pada warga jemaat, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman yang benar. Ya, kenapa harus cuci tangan, pengetahuan yang benar. Kenapa harus pakai masker, kenapa harus menjaga kesehatan. Bahkan belakangan ini ada yang memberikan kiriman pada saya seorang ahli paru-paru yang mengirimkan pengamatannya. Dia bilang begini, kalau saya amati, kalau orang kurang dia tidurnya itu hanya 4 jam, 3 jam, 4 jam, itu imunitas tubuhnya itu rentan. Nah, orang-orang ini biasanya kalau ketemu dengan orang-orang yang carrier, bersentuhan dengan orang lain,
lalu mudahlah itu masuk ke dalam tubuh mereka. Kalau imunitas tubuh mereka menjadi lemah atau rendah, kemudian virus corona dalam tubuh mereka itu begitu mudah untuk menggerogoti tubuh mereka. Jadi paru-paru mereka dan seterusnya. Jadi dia mengatakan karena dia dokter paru dan mengamati, saya pikir ini it makes sense juga ya pengetahuan yang dia sharingkan. Lalu kemudian bagi saya iya juga ya kalau memang orang tidurnya baik, tapi persoalannya bagaimana orang bisa tidur baik kalau dia gelisah, kalau imannya atau spiritualitasnya lemah. Dan yang berikut, yang bagian bawah kiri ini adalah iman yang dibarengi juga atau pengetahuan dibarengi dengan pemberian keterampilan kerja. Keterampilan. Gereja kami tadi baru mengirimkan di medsos ada rupanya ibu yang karena di masa Covid ini yang bisa dia lakukan adalah memasak kue, ya, cemilan, lalu kemudian dia memasarkan itu di grup, lalu kemudian beberapa majelis saya lihat itu menguatkan memberitahu, "Hei teman-teman, mari kita bantu Ibu X karena dia sedang melakukan sesuatu untuk bertahan hidup dan seterusnya kayak kayak gitu." Tapi itu bagus ya karena masih ada niat untuk bertahan hidup dengan keterampilan yang mereka miliki. Jadi saya kira ini juga salah satu cara kita membangun kemampuan, membangun daya tahan ya. Nah, ada lagi cara lain, tentu para pendeta, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita membangun kemampuan lain selain tadi yang di atas itu? Ada seorang ahli pendidikan, juga ahli perjanjian baru bernama Enterite, ya. Dan dia mengatakan, menarik sekali dalam tulisannya, kadang orang memiliki watak karakter yang sehat, ya karena orang itu dibesarkan oleh teladan yang hebat. Orang ini menjadi pemimpin, bahkan menjadi pemimpin besar di sebuah negara atau bahkan di dunia. Karena apa? Orang ini menjadi orang pemimpin yang hebat, yang tangguh, padahal tantangannya begitu berat. Persoalannya dia punya teladan di masa lalu yang hebat. Nah, jadi pentingnya keteladanan di sini, ya. Tapi ada juga orang lain memiliki ketangguhan, kejujurannya terkenal, kesetiaannya terkenal, kepeduliannya terkenal. Kenapa? Karena rupanya waktu kecil terbiasa melakukan hal-hal serupa. Jadi dia sudah terlatih di situ. Ada teladan, lalu ada tindakan-tindakan yang biasa dia lakukan. Nah, padahal yang bersangkutan mungkin tidak banyak belajar Alkitab juga. Atau mungkin kitab sucinya dia pelajari, tapi mungkin dia lebih dipengaruhi oleh teladan yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita mau membangun karakter orang, mampu menghadapi masalah, tangguh istilahnya itu kita pakai satu kata tangguh, ya, kreatif, itu ada banyak cara. Para pendeta biasanya memberikan pelajaran Alkitab. Lalu kemudian ibu, para pemimpin yang sering berdongeng memberi cerita-cerita rakyat supaya orang itu dimotivasi kisah-kisah orang yang bertahan dalam kehidupan. Misalnya di radio beberapa tahun lalu saya mendengarkan satu khotbah waktu hari Minggu pagi, sebuah radio di Bandung memberitahu hamba Tuhan ini bercerita, saudara-saudara, saya membaca kisah ya Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, dia mendekam di penjara lebih daripada 25 tahun. Tapi kemudian dia bertahan, dia punya pengharapan, lalu kemudian ketika dia dipilih rakyat menjadi presiden, justru pada waktu dia dilantik, justru musuhnya berdekatan dengan dia, kemudian bersalaman mereka. Itu contoh-contoh cerita yang bagaimana menghadapi krisis, menghadapi masalah, lalu kemudian itu bisa membuat orang lain bersemangat. Selain belajar Alkitab, kita juga bisa belajar dari kisah-kisah hidup orang, biografi, tulisan-tulisan, ya, kisah-kisah nyata. Kalau Bapak Ibu sekalian, para pendeta punya kisah nyata menghadapi masalah, kalau saya sarankan, mari tuliskan itu. Tuliskan itu nanti bisa menjadi masukan bagi orang lain, generasi yang akan datang.
Ya, kisah-kisah seperti itu. Lalu kemudian yang menarik lagi di bagian atas ini adalah perlunya kelompok pendukung, ya, kelompok pendukung, komunitas pendukung. Kalau di Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita temukan di sini, saudara, di dalam rangka membangun kompetensi orang menghadapi persoalan, menghadapi konflik, menghadapi sakit penyakit, menghadapi krisis, banyak jendela. Bisa diperkuat karena belajar Alkitab, bisa diperkaya karena kisah-kisah hidup, lalu bisa juga diperkaya karena teladan, dan teladan ini menjadi sangat yang paling penting, saudara. Dan kemudian tindakan praktis, lalu kemudian adanya kelompok yang berdoa bersama. Saya senang sekali, saya pikir kelompok ini adalah kelompok yang berdoa bersama, dukung hamba-hamba Tuhan, supaya kemudian menjadi kuat. Dan saudara, kalau tadi kita lihat di Alkitab, cerita Alkitab saya nggak usah bahas ini, tapi ini contoh pendeta-pendeta biasa menceritakan di Alkitab dari kisah Abraham, dari kisah Yusuf, dari kisah Musa, dari kisah Elia, Elisa, Daniel, Yeremia, saya, Amos. Bahkan bulan lalu saya memimpin menjadi moderator satu webinar di mana pembicara sepertinya mengingatkan, ya saya sudah tahu itu, tapi diingatkan oleh pendeta itu kira-kira begini. Kenapa ya kita para pendeta di gereja cenderungnya kalau beribadah, kita mengajak orang supaya happy, bersorak gitu. Tapi kenapa ya kita jarang seperti pemazmur membacakan mazmur-mazmur ratapan. Sampai dia katakan, padahal mazmur kalau kita lihat, tambah dari kitab ratapan, 40% dari 150 pasal mazmur dia bilang, itu berisi ratapan. Orang mengeluh, orang menangis di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dalam webinar itu ada orang mengatakan, Pak, budaya kita tidak seperti itu. Biasanya budaya kita kalau mengeluh itu adalah tidak biasa di gereja. Biasanya kalau menangis itu di tempat duka dan lain sebagainya. Tapi itu menarik perhatian saya adalah bahwa kalau ada 40% dari 150 pasal kitab Mazmur seperti mengajak kita meratap, barangkali ini kita perlu pikirkan juga bahwa di tengah-tengah situasi krisis ini, orang juga meratap kepada Tuhan sebagai tanda emosi yang tulus, emosi yang jujur. Lalu kemudian kita lihat juga contoh Alkitab, kisah Rasul Paulus pasti banyak dikotakan oleh para pendeta. Kitab 1-2 Petrus, kitab Ibrani, kaya, dan apalagi kitab Wahyu. Menolong situasi orang menghadapi masalah krisis ini. Jadi maksud saya, kembali kepada apa yang dikatakan Enterait, kita perlu memperlengkapi orang supaya mampu menghadapi krisis, sakit, penyakit, penderitaan karena Alkitab, setuju. Karena kisah-kisah, ya, kisah Nelson Mandela, Mother Teresa, atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Bahkan saya baru kehilangan seorang teman sekitar 3 bulan yang lalu, dia mengalami cancer, ya, bertahan 25 tahun, itu luar biasa orangnya, ulet tetap, ya, memberitakan Injil tetap, sampai akhirnya tubuhnya tidak lagi bisa bertahan dengan kanker itu, dan kemudian dia berserah pada Tuhan. Jadi saya pikir itu kisah-kisah yang bisa menolong orang ya bertahan di tengah kehidupan. Dan kemudian kita tahu tentu para pendeta pasti menceritakan Tuhan Yesus yang selama 33,5 tahun di dunia memberikan teladan bagaimana menderita. Saya melihat, saya kagum dengan pribadi Tuhan Yesus, terus terang ini terus menerus saya renungkan kehidupan Tuhan Yesus 33,5 tahun di dunia, sejak dia dikandung oleh Maria, juga sudah mengalami persoalan dalam kandungan, lalu kemudian dia lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, mengungsi ke Mesir. Kayaknya dialah pribadi yang paling banyak bisa menjadi teladan bagaimana menghadapi persoalan, tantangan, tapi dia tetap kuat, tangguh. Ada satu buku yang saya pernah baca, Jesus Among Friends and Enemies. Jadi bagaimana Tuhan Yesus di tengah orang yang menerima dia dan orang yang memusuhi dia. Menjadi inspirasi yang luar biasa. Nah,
Sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin menyampaikan karena ada satu hal, Bapak Ibu sekalian, kemampuan orang mengalami atau menghadapi krisis itu siapa yang mengajarkan? Ada seorang ahli pendidikan bernama Virginia Satir. Dia itu sudah almarhum, ya. Tapi buku-bukunya banyak dipakai orang. Dan saya juga termasuk pembaca buku ini pada waktu saya studi dulu pertengahan tahun 80-an di Manila tadi sudah disebutkan. Dan saya membaca buku-buku Virginia Satir, saya tertarik sekali melihat bahwa ada 5 hal yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Dan saya tuliskan di buku saya, ini membesarkan anak dengan kreatif, saya kutip itu, saya ramu lagi dengan baik. Karena buku saya ini membesarkan anak dengan kreatif pakai pendekatan Alkitab, teologi, lalu kemudian psikologi perkembangannya dari Erik Erikson, dari anak kandungan sampai remaja. Dan kira-kira apa yang bisa dibahas di situ. Dan yang dikatakan oleh Virginia Satir, keluarga menjadi pusat pembentukan anak supaya anak itu atau individu nanti dari anak kalau dia udah gede, dia tahu apa yang paling bernilai dalam hidup. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti kerajaan Allah adalah yang paling bernilai dari segala nilai, makanan, sandang pangan, pendidikan, gelar, dan seterusnya itu. Tapi siapa yang mengajarkan ini? Saya pikir benar sekali Virginia Satir. Keluarga menanamkan apa yang paling bernilai. Yang kedua, keluarga menanamkan kepada diri anak bahwa dirinya itu berharga. Atas dasar apa dia berharga? Karena dia cantik, karena dia tampan? Bukan. Dia berharga, orang tua mengajarkan pada anak, dia berharga karena membawa rupa dan gambar Allah. Dia berharga karena ditebus oleh darah Kristus. Dan ini perlu diajarkan gereja juga kepada warga jemaat. Supaya kuat dia. Orang yang memahami dirinya, melihat dirinya itu berharga di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah membaca tulisan-tulisan dari Neil Anderson namanya, itu sudah diterjemahkan beberapa buku itu oleh penerbit Andi. Dia mengatakan, mempelajari Alkitab, lalu kemudian mengatakan pada orang, hey, kalau Anda melihat dirimu berharga sebagai milik Allah, sebagai yang dikasihi oleh Allah, Anda survive, akan kreatif menghadapi tantangan. Saya setuju dengan itu. Yang ketiga, keluarga harus menolong anak individu untuk berkomunikasi yang sehat. Kalaupun ada masalah sopan santun gitu loh. Sekarang ini kan istilah di masyarakat, orang ini nggak sopan. Harus kita sopan santun. Dari mana ini pola-pola komunikasi seperti ini kita pelajari? Kadang-kadang ada orang pola komunikasinya sudah intelektual dia, tetapi menggunakan kata-kata binatang dia, keluar kata-kata kasar, kata-kata yang tidak tepat. Ini dari mana? Warisan masa lalu. Dan yang keempat, yang dipelajari dalam keluarga, kata Virginia Satir, adalah disiplin. Disiplin anggota tubuh, disiplin waktu, disiplin makan. Jadi saya kira, kalau saya melihat sekarang ini, persoalan di masyarakat adalah dibilang protokol kesehatan, pakai masker, lalu cuci tangan. Persoalannya adalah banyak di tengah-tengah masyarakat kita temukan kegagalan keluarga menerapkan kedisiplinan, ya, disiplinan dalam hal waktu, disiplin dalam kehidupan. Dan bagian yang paling akhir adalah, saudara, yang dipelajari oleh anak dari keluarga adalah coping with crisis. Kalau anak misalnya tinggal kelas, apa yang dilakukan orang tua? Kalau anak misalnya memiliki sedikit ketidaksempurnaan, katakanlah ada disabilitas, apa yang dilakukan oleh keluarga? Dan ketika ada katakanlah misalnya ada 4 anak, salah satu di situ ada kurang sempurna tubuhnya. Nah, cara orang tua memperlakukan anak yang satu ini akan menjadi diamati, akan menjadi teladan, akan menjadi masukan bagi kakak-kakaknya atau adiknya. Bagaimana nanti mereka menghadapi masalah di masa depan? Jadi maksud saya di sini adalah mengambil kembali apa dikatakan Virginia Satir. Oke, kemampuan orang menghadapi pandemik ini adalah refleksi
reaksi daripada apa yang dialami oleh individu pada masa lalu dari keluarganya. Jadi ini tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Para hamba Tuhan juga harus hadir mengajari orang bagaimana menghadapi krisis yang baik, bukan cara yang buruk. Dan kita sendiri diizinkan Tuhan menjadi teladan in coping with crisis. Rasul Paulus katakan di 2 Korintus ya, di 2 Korintus bagaimana para pendeta tentu mengkhotbahkan dari 2 Korintus, bagaimana Rasul Paulus mengatakan, katanya di bagian-bagian terakhir dia bilang, ini hamba Tuhan, pernah dia terangkat ke langit ketiga, tetapi pengalaman itu apalah artinya bagi saya, katanya. Terus kemudian dia katakan, saya meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging saya diambil, supaya tubuh saya sehat lagi, beres lagi, tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku padamu. 2 Korintus cocok sekali misalnya, toh? Dan 2 Timotius juga menjelaskan perkara itu. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah pada masa pandemik ini kiranya kita berdoa, para pendeta terus menasehati warga jemaat, kita para pendeta juga, termasuk saya tentu, karena saya juga dipanggil orang pendeta, berkhotbah hampir tiap minggu saya, walaupun saya konsentrasi di pendidikan teologi, tetapi tetap juga kayak apa dipanggil orang sebagai pendeta, lalu harus menanamkan 5 aspek ini di dalam kehidupan pribadi maupun di tengah gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian, penutup yang ingin saya sampaikan di sini sebelum kita diskusi nanti dibawa oleh Pak Freddy, sebagai orang beriman pada Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melihat maksud ilahi yang baik di balik krisis kehidupan. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Lalu ayat 4 dan 5. Apabila orang kekurangan hikmat menghadapi pencobaan itu, maksudnya, apabila orang kurang hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah yang memberinya tanpa membangkit-bangkit. Lalu ayat 12-13, kalau ada orang menghadapi pencobaan, jangan bilang pencobaan datang dari Allah. Tugas kita lah itu semua ya. Bagaimana mengajari mereka mampu secara spiritual, mampu secara kognitif, mampu secara emosi, dan juga mencari kegiatan-kegiatan kreatif mengatasi masalah ekonomi dan seterusnya. Kemampuan mengatasi krisis itu dipelajari individu dari keluarga, gereja, masyarakat, dan ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau ada yang buruk, nah kitalah pendeta-pendeta ini mendoakan, menasehati, berdoa syafaat, memberi kata-kata bijak sambil kita menjadi teladan. Dalam masa krisis ini, panggilan keluarga, gereja, lembaga pendidikan, termasuk seperti saya di perguruan tinggi teologi, membangun kemampuan untuk bertahan, kreatif, konstruktif, berpengharapan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah sumber gagasan, dan kalau ada yang memerlukan slide ini, saya akan kirimkan ke bagian chat. Terima kasih Pak Freddy, itu yang bisa saya sampaikan. Saya 2 hari lalu mendapatkan postingan dari seorang teman di Amerika, apalagi Amerika juga sedang mengalami persoalan-persoalan sekarang ini, dan ada postingan yang disampaikan oleh seorang wanita berusia 26 tahun, dan dia memberitahu seperti ini kira-kira. Saya dan orang-orang sepantaran saya dibesarkan oleh orang tua dengan nilai-nilai dan cara pendidikan yang berbeda, bukan seperti mereka dibesarkan. Kalau orang tua kami, mereka dibesarkan menghadapi Great Depression, krisis, jadi mereka tangguh menghadapi. Saya dengan kolega saya, kebiasaan kami adalah bagaimana supaya kami happy, tidak ada masalah, dan itulah pola berpikir yang kami hadapi. Sehingga kami ketika menghadapi sekarang realita pandemi dan lain sebagainya, kami terkaget-kaget. Dan karena apa? Karena kami tidak seperti orang tua kami di masa lalu ketika mereka menghadapi persoalan. Nah, orang tua kami ketika menghadapi masalah sekarang ini, sepertinya mereka mengingat kembali masa lalu mereka waktu mereka mengalami persoalan. Tetapi saya, generasi milenial sekarang, tidak punya bekal itu. Dan kemudian kami harus mencari tahu bagaimana kami bisa bertahan. Nah,
Jadi maksud saya di sini adalah apa yang dikatakan oleh teman itu benar sekali. Jadi apalagi zaman ini memang banyak gereja belasan tahun yang lalu menyuarakan barangkali tidak salah juga bahwa siapa yang mengikut Tuhan Yesus, tanda bahwa mereka diberkati Tuhan, ekonominya diberkati, tidak ada sakit penyakit, selalu harus sehat. Itu adalah teologi pengharapan, tentu tidak salah itu ditekankan, tetapi itu bukan satu-satunya. Pengajaran Alkitab juga menjelaskan kepada kita, kalau kita membaca misalnya surat Paulus di 2 Korintus, lalu kemudian 2 Timotius, lalu kemudian surat Petrus. Kalau saudara melihat surat-surat Petrus, surat-surat umum, sampai kepada kitab Wahyu, itu mengajari kita, mengajari gereja mula-mula menghadapi penderitaan. Dan apalagi misalnya di 1 Petrus pasal 4 dia katakan, karena Kristus mengalami penderitaan, maka kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan cara berpikir demikian. Jadi maksudnya betul yang disampaikan oleh Saudara Dharma Adi, memang menjadi persoalan sekarang ini adalah ketika gereja mulai menyuarakan tabah ya dalam penderitaan, tetap kuat, dan berharap pada Tuhan, mari kita saling menopang, saling mendoakan. Kayaknya memang di zaman ini bahasa seperti ini aneh bagi gereja yang kedengaran. Karena justru mereka merasa bahkan hamba-hamba Tuhan yang selama masa lalu mengukur kasih Tuhan, mengukur kebaikan Tuhan hanya lewat sukses, dengan masa pandemi ini akhirnya mereka bergumul tentunya. Dan tentu mereka akan bergumul bagaimana menyuarakan kebenaran firman Tuhan sekarang ini. Sementara realita dilihat oleh mereka tidak seperti yang mereka bayangkan. Jadi betul sekali Saudara Dharma, justru karena itulah saya katakan tadi ada jendela-jendela tadi, jendela-jendela yang dikatakan enterai, tetap menyuarakan Alkitab, tetapi tetap memberi teladan, tetap memberikan cerita-cerita, tetap memberikan sentuhan-sentuhan kepada orang untuk memahami bahwa saatnya sekarang ini kita belajar kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan, bahkan suara Tuhan. Saya pada waktu pandemi ini muncul pada bulan yang Maret yang lalu, saya tersentuh dengan Mazmur 34. Karena saya lihat di sana adalah Tuhan sedang bersuara. Dan ketika Tuhan sedang bersuara, kita perlu mendengarkan. Berapa lama kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saya kira itu jawaban saya kepada Adi Dharma, itu pergumulan yang betul di lapangan, tapi kita harus tetap menyuarakan. Kebaikan Tuhan, jangan kita ukur hanya semata-mata dari keberhasilan kita. Bagaimana kalau Tuhan juga berbicara kepada kita pada waktu menderita. Ada seorang di Jepang, seorang teolog pada masa lalu yang bernama Toyohiko Kagawa. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah mendengar setidaknya nama Toyohiko Kagawa. Dia adalah seorang yang jiwanya nasionalis. Dan dia banyak berkeliling berkhotbah dan Tuhan memakai khotbah-khotbahnya memberkati banyak orang Jepang berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian satu waktu dia sakit. Dan ketika dia sakit terbaring di rumah sakit, ada warga jemaat melawat dia mengatakan begini, waduh Pak Pendeta, kami berdoa supaya Bapak sembuh, supaya Bapak bisa didengar oleh banyak orang lain, supaya memberkati banyak orang. Toyohiko Kagawa bilang gini kepada pendeta warga jemaat itu, Tuhan menyuruh saya terbaring dengan membuat saya sakit di sini. Kalau selama ini Tuhan suruh saya pergi memperdengarkan suara Dia kepada banyak orang, sekarang di rumah sakit ini Tuhan memperdengarkan suaranya kepada saya, kasihnya kepada saya, dan saya menikmati kasihnya setiap hari lewat saya terbaring di rumah sakit ini. Dan itu membingungkan warga jemaat. Ya, maksudnya itu adalah contoh bagaimana ya seorang hamba Tuhan ya kemudian ketika dia mengalami masalah justru itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dia dan kemudian dia memiliki persepsi yang berbeda. Saya kira begitu Pak Dharma. Makasih Pak Freddy. Bukankah orang melihat gambaran iman, gambaran iman lah ya dalam hal ini ya, bagaimana orang ternyata mampu menghadapi penderitaan, mampu menghadapi masalah dan apapun yang dihadapinya. Ada satu
eee, ada satu, kesuksesan yang dilihat kalau dia memang orang yang berhasil melampaui penderitaan itu di dalam Tuhan, dia dia orang yang benar-benar di dalam Tuhan. Bukankah seperti itu keberhasilan seseorang yang menjadi panutan lah saya bilang, semakin, seperti orang yang diberkati dia, baik itu, ininya, kepribadiannya, baik itu keberadaannya, keberadaan keseluruhan maksudnya, dia menjadi orang yang diberkati. Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Oke, jadi begini Bu Jusnida, terima kasih banyak bahwa kalau kita lihat kembali ke Alkitab, kadang saya berpikir belakangan ini, kenapa di Galatia disebut bahwa buah roh itu artinya ketika orang memberi hidup kepada Roh Kudus, lalu kemudian beri diri dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan di kitab Efesus, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka kita meminta supaya roh itu memenuhi hati kita. Dan apakah dampaknya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Amazing itu. Belakangan ini saya banyak memikirkan kekuatan-kekuatan, bahasa kerennya itu disebut virtus ya. Virtus itu kekuatan-kekuatan yang sebenarnya Allah mau bangkitkan dari dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Bapak Ibu, Ibu Yusnida, kadang-kadang saya melihat Tuhan itu terlalu baik sama saya sebagai ketua STT. Kenapa? Kok masih ada orang kirim sumbangan-sumbangan ke STT kami, padahal di masa pandemi. Kadang saya bingung, kok bisa? Tuhan, di masa yang sulit ini, toh masih ada yang murah hati, sehingga kami masih bisa terus mengerjakan pekerjaan kami. Jadi kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya kan? Masih ada orang berbuat baik, ya walaupun mungkin dizolimi, kenapa itu semua? Karena kehadiran roh Allah menjamah orang. Saya pikir kalau kita bicara sekarang ini, kemampuan mengatasi penderitaan, justru inilah kemampuan yang tidak dilihat oleh orang, yang muncul dari dalam diri kita oleh kehadiran Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian dia bekerja di dalam diri kita. Jadi kita tidak mengukur sukses kita dari kekayaan kita miliki. Kenapa? Karena kekayaan akan berlalu. Tidak akan kita bawa juga. Terus semua pencapaian kita tidak akan. Pencapaian akademik kita, saya menulis sekian berapa buku. Buku saya, kalau saya udah meninggal, nggak akan dibawa ke surga. jadi 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 selesai. Jadi semua kita sebenarnya pada zaman ini menurut hemat saya, terutama para hamba Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan, mindsetnya itu diperbaharui oleh Dia, supaya kita menata ulang atas dasar apa kita berharga, atas dasar apa kita bernilai di hadapan Tuhan. Saya kira itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, dan sekaligus kita ajarkan kepada generasi muda, karena generasi muda itu mengamati kita. Misalnya, saya sekarang generasi lansia, dan banyak orang di kampus kami itu generasi yang 20-an, bahkan ada yang 19 tahun, 20, 21, 22. Generasi muda ini tengah mengamati bagaimana guru-gurunya, ada yang di kampus, sehari-hari mereka lihat, karena mereka tinggal di kampus walaupun ada online kita buat, belum ada kelas, tapi tetap online. Tapi mereka mengamati dari dekat bagaimana mereka ini melihat keteladanan hidup, bagaimana menghadapi hari-hari, bagaimana kehidupan doanya, bagaimana semangat pelayanannya. Itu bagi saya sebagai pribadi, saya sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi akuarium. Kita semua seperti akuarium dibentuk oleh Tuhan, dan orang lain akan melihat seperti apa kita di dalam akuarium itu. Begitu Pak Freddy. Ya, itu menarik sekali. Jadi tadi saya kembali kepada PowerPoint saya sebentar ya. Jadi saya kemukakan tadi di situ Bapak Ibu sekalian, kita perlu jendela-jendela ini. Ya, kita perlu menjadi teladan ini tadi. Kita perlu menjadi teladan. Kehadiran kita, tutur kata kita, sikap kita, daya tahan kita, tahan bantingnya kita, terus tidak mengurangi spiritualitas kita, tidak mengurangi orang tua tekun baca Alkitab, berdoa,
Saya pikir kalau kita lihat di Alkitab, keteladanan itu number one, ya. Bahkan kenapa Allah menjadi manusia, inkarnasi dalam Yesus Kristus, supaya dia memberi teladan. 33,5 tahun itu teladan yang luar biasa, hebatnya untuk kita pelajari. Lalu kemudian kita lihat lagi tindakan-tindakan praktis seorang tua. Kalau misalnya anak mengeluh, anak marah karena sudah terbiasa muda, tapi kemudian tindakan-tindakan orang tua yang praktis memberitahu sabar, nak, kita harus belajar banyak, kita harus menghemat. Apalagi ada teladan hidupnya yang biasa makan di restoran, mungkin tidak bisa kemana-mana, tapi apa ala kadarnya. Seperti itu, terutama keteladanan. Kalau hanya, saya tidak katakan bahwa belajar Alkitab nggak penting, penting sekali. Tapi kalau hanya perang ayat Alkitab, kan tidak ada keteladanan, ya apa artinya kan gitu ya. Terus ada tindakan-tindakan praktis untuk kita bangun bersama-sama. Bahkan misalnya orang tua tetap pergi mengirimkan persembahan ke gereja, dan anak tahu melihat itu bukan karena kelebihan, tapi tetap karena ketaatan pada Tuhan. Ada tindakan praktis, ada contoh. Lalu mungkin si orang tua bercerita, papa dulu begini-begini, ini sih belum seberapa. Terus terang kalau sekarang saya melihat, masa kecil saya ingat tahun 60-an ya. Saya tahun 60-an, pada waktu katanya itu imajinasi waktu zaman apa itu? Ganyang Malaysia. Waktu zaman Ganyang Malaysia dikumandangkan, kami di Sumatera Utara harus bikin lubang. Bikin lubang pertahanan di bawah tanah. Saya sebagai anak-anak waktu itu taat saja, bikin lubang, tapi nggak tahu. Tapi sesudah saya besar baru mikir, jangan-jangan waktu itu ada niat busuk, masuk lubang, terus tiba-tiba kami dibenamkan, bisa aja gitu ya. Tapi maksudnya adalah bahwa saya berterima kasih pada zaman sulit, ya, Ganyang Malaysia, lalu kemudian masuk kepada era katanya G30 SPKI zaman dulu, kesusahan berat sekali. Dan saya masih ingat ke sekolah tidak punya sepatu, saya ke sekolah maaf kata bertelanjang kaki, dan tidak ada seragam kami sekolah waktu itu. Tapi saya berpikir kok saya bisa doktor ya. Jadi maksud saya, yang gini-gini juga berguna pada zaman ini, bercerita kepada generasi muda dan kepada anak-anak. Saya juga katakan ini sih belum seberapa. Kalau papa dulu begini, paling anak tiga-tiganya, ada 2 yang berkeluarga, mereka mengasuh anak sekarang, dan kemudian yang satu juga sudah tentu sangat dewasa, jadi tidak ada lagi masa sekarang ini menghadapi anak SD atau anak remaja, yang bisa saja anak remaja sama anak SD bisa marah kepada orang tuanya ketika kita bercerita. Tapi maksud saya di sini adalah kita sebagai orang tua terus keep saying, keep advising, terus menerus menasehati sambil mendoakan anak-anak kita dan hadapi masa ini. Saya kira itu yang dibutuhkan anak-anak kita, stay calm ya, dan hal-hal seperti itu. Begitu Pak Freddy. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa di kitab Amsal, apalagi mereka kutip waktu itu, ini Amsal ini masih berlaku. Saya katakan firman Tuhan tetap berlaku. Persoalannya adalah bagaimana itu praktisnya. Apakah misalnya setiap anak bersalah lalu pukul saja. Setiap anak bersalah pukul saja. Saya pernah satu waktu mengerti rotan itu karena saya berbuat kesalahan. Sebenarnya terus terang waktu itu saya sudah menjelang remaja. Tetapi rupanya papa saya melihat perilaku saya itu, dia marah sekali, akhirnya dia sampai di rumah, lalu kemudian dia suruh saya berdiri menghadap tembok. Dia bilang, angkat tanganmu. Saya pikir saya angkat tangan, lalu kemudian papa saya membacakan kitab Amsal, lalu blak 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 gitu ya, supaya kamu ingat bahwa saya sebagai ayahmu memukul kamu dengan kasih sayang, ini rotan, supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan tadi itu memalukan sekali gitu. Dan kemudian dia pukul. Saya ingat, tapi itu satu kali saja, tapi sampai sekarang membekas luar biasa. Dan, jadi artinya adalah ternyata memukul anak dengan rotan tidak berarti tiap hari. Di buku saya Membesarkan Anak dengan Kreatif, saya kemukakan di situ ada prinsip-prinsip. Kalau anak misalnya mengaku salah dan kemudian dia akan tidak berjanji mengulangi, apakah dia harus dipukul lagi dengan rotan? Dan kemudian kita lihat prinsip-prinsip ini kalau kita lihat di Alkitab.
digunakan rotan itu adalah kalau sampai anak itu memaki orang tuanya, meledek orang tuanya. Misalnya dikatakan, papa kurang ajar, atau mama begini. Itu perlu dikasih penguatan dengan rotan. The rod of discipline, kata kitab Amsal. Jadi harus diberitahu dia, tetapi untuk menguatkan pesan. Istilah psikologi behaviorisme itu disebut reinforcement. Ya, kita reinforce, kita menguatkan pesan itu dengan pukulan rotan itu untuk memberitahu dia bahwa papa mama serius, bahwa pelanggaran ini tidak boleh terulang lagi. Hal seperti itu. Dan kemudian tentu setelah memukul dengan rotan itu, saya malah mengatakan, saya terkesan dengan apa ya, saya kutip lagi pendapat dari James Dobson yang sebenarnya dia termasuk ahli pembinaan anak di Amerika. Saya tidak tahu apakah beliau masih hidup, tetapi pemahamannya muncul dari kitab Amsal maupun dari kitab dari ilmu sosial. Dan dia mengatakan setuju sekali. Dan kalau Anda mau memukul anak saudara, hitung dulu 1 sampai 10. Yang Anda tadinya marah tidak jadi marah. Bahkan dia mengatakan sebenarnya itu bagus sekali. Itu dia tulis dalam buku Dare to Discipline. Karena Dare to Discipline itu ditulis tahun 70-an, lalu kemudian menjelang tahun 2000-an dia revise lagi. Dia dengan judul New Dare to Discipline. Saya pikir bagus banget gitu, karena itu prinsip-prinsip firman Tuhan dia sampaikan. Lalu dia katakan begini, gunakan rotan dengan niat bahwa rotan ini menguatkan pesan Anda, bukan karena balas dendam, bukan karena marah berlebihan. Terus ada lagi prinsip lain dia sampaikan di situ. Anda memukul anak saudara, ya menguatkan pesan itu, jangan setelah misalnya hari ini dia berbuat salah, baru 3 hari yang ke depan, 3 hari yang akan datang, baru rotan kena gitu. Padahal anak udah lupa. Jadi kalau misalnya anak dipukul udah lupa, itu sama dengan membangkitkan kesalahan. Berarti itu di anak itu si orang tua sedang mengajarkan boleh mendendam, boleh mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Padahal dia sudah lupa. Terus diadili lagi. Oh, kamu 3 hari yang lalu berbuat. Padahal dia udah lupa. Ada satu kisah dari seorang anak yang dia bawa minuman. Jadi waktu ada tamu, dia bawa minuman dari dapur. Rupanya nggak tahu kenapa namanya anak perempuan ya, bawa minuman di talam, ada gelasnya begitu. Terus terjatuh. Nah, orang tuanya waktu itu marah sekali, tapi karena ada tamu tidak jadi marah, pura-pura senyum. Lalu kemudian setelah tamunya pergi, terus dia marah lagi. Itu kan katanya kamu lagi berbuat salah lagi. Minggu lalu kamu sudah pecahin gelas, sekarang pecahin. Terus anaknya bilang apa? Mam, minggu lalu saya sudah minta maaf sama mama. Berarti tidak ada maaf buat mama. Dan mama mengungkit kesalahan saya lagi. Itu si orang tua ngaku, dia nangis, dia pergi ke kamar, dia nangis minta ampun sama Tuhan, lalu kemudian dia peluk anak putrinya lagi. Mama minta maaf. Ya mama salah. Mama mengungkit kesalahan padahal kamu sudah minta maaf. Jadi maksudnya gini, dalam menghukum kita tahu menempatkan hukuman itu di mana. Jadi pertanyaan tadi, bolehkah masih menggunakan rotan pada anak milenial? Pertanyaannya, karena Tuhan suruh. Jawaban saya, itu firman Tuhan. Terus bagaimana menerapkannya? Nah, situlah tadi perlu hikmat, perlu kebijakan, perlu bukan hukuman itu balas dendam atau pelampiasan emosi. Saya sebagai orang tua menerapkan itu kepada anak-anak kami. Pernah anak kami bertanya sama saya, kenapa papa pukul pantat saya, katanya. Aduh, saya bilang waktu saya sampaikan itu, lalu kemudian saya kutip kitab Amsal. Saya kebetulan itu dia ngambek, di depannya ada Alkitab. Terus kemudian coba baca kitab Amsal, saya bilang Amsal sekian. Dia baca. Apa katanya? Saya bilang, dia baca. Terus dia diam. Jadi maksud saya bijaksana lah dalam menggunakan itu. Seringkali
Kalau orang tua tidak melakukan bagiannya, hati-hati juga. Karena ada beberapa orang dewasa ngaku sama saya begini, Pak Sijabat, dulu waktu kecil saya tidak pernah dihukum orang tua saya kalau saya berbuat kesalahan. Terus diapain dong kamu? Paling didiemin aja, didiemin berhari-hari. Terus teman lain bilang, Pak, saya ditaruh di kandang babi. Sesudah matahari hampir terbenam, baru kemudian saya disuruh masuk. Sebenarnya lebih baik dia pukul saya, gitu. Dia memberitahu, karena pukulan orang tua itu adalah tanda kasih, tanda otoritas, tanda wibawa. Dan orang tua saya tidak melakukan itu. Jadi maksud saya di sini ternyata ada juga orang dewasa yang komplain tidak pernah dipukul orang tuanya. Tapi terlalu banyak orang dewasa tentu yang sakit hati pada orang tua karena dikit-dikit kesalahan langsung pukul saja begitu. Nah, begitu Pak Freddy, makasih. Ya, kalau dikatakan pendidikan, apakah satu-satunya yang namanya pendidikan, apalagi itu pendidikan formal, apalagi pengajaran. Katakanlah pendidikan agama Kristen yang diberikan di sekolah atau katekisasi atau khotbah yang diberikan di gereja. Tadi Ibu Yuke Singal sudah mengatakan betapa penting pengajaran. Tetapi kita melihat selain pengajaran diperlukan juga keteladanan, kan gitu. Terus terang kita jujurlah mengakui negara ini dulu pengajaran Pancasila PMP begitu bagus, tapi apa yang kurang? Nggak ada teladan, nggak ada teladan di masyarakat. Lihat Singapura negara kecil, Perdana Menteri Lee Kuan Yew, saya kagum dengan Singapura. Kenapa? Karena Perdana Menteri Lee Kuan Yew boleh dikatakan sampai dia pensiun jadi Perdana Menteri Singapura pun tidak punya rumah. Dan kemudian hari dia negara membeli rumah sederhana untuk dia. Karena dia mengatakan, untuk apa katanya? Kalau rakyatku menderita. Itu luar biasa ya. Jadi maksud saya di situ adalah Indonesia ini di negara kita begitu banyak penasehat, pengajar yang baik, tapi teladan yang kurang. Jadi maksud saya begini, pendidikan Kristen secara formal, pengajaran tetap perlu, tapi kita katakan mari dibarengi dengan keteladanan, mari dibarengi dengan tindakan nyata, ada praktis. Tindakan nyata ini kalau nggak ada, repot. Misalnya kitab Yakobus mengatakan apa? Iman, kalau hanya ngomong aja, nggak ada gunanya. Katanya di pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan mati, dia bilang. Ditambah lagi di pasal yang sama ayat 26. Ya, iman tanpa perbuatan itu, iman itu sama seperti tubuh tanpa tulang, katanya dia bilang di situ. Kalau iman dipisahkan dengan perbuatan. Jadi saya kira saya sebagai pendidik selalu diingatkan oleh firman Tuhan, ya kita jangan hanya pintar ngomong, bisa membuat kurikulum, rencana pembelajaran, silabus, mengupas dengan baik. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita seperti itu, seperti yang kita ajarkan. Dan saya kira begitu Pak Samuel, yang terima kasih untuk pertanyaan. Saya juga seorang guru di Kalimantan Tengah, guru agama Kristen. Ya. Ya, saya sering melihat Bapak, juga sering membaca buku Bapak ya. Ya. Begini Pak, langsung saja saya kan ada baca di slide Bapak ini tentang perhatikan pengasuhan anak ya Pak ya. Saya punya seorang anak yang berkebutuhan khusus Pak, beliau menderita autis gitu. Apakah yang poin-poin Bapak ini tetap relevan ya buat saya dalam mendidik anak saya tersebut? Lalu yang kedua, yang selanjutnya itu tentang penggunaan smartphone. Smartphone ini kan anak saya yang berkebutuhan khusus ini sepertinya tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Tapi saya melihat dia banyak belajar dari smartphone, membuka YouTube, membuka hal-hal tertentu. Bahkan sebelum dia masuk ke sekolah berkebutuhan khusus, dia sudah mengenal angka, sudah mengenal kata yang tidak didapatkan dari sekolahnya. Memang sekarang saya masukkan dia di sekolah luar biasa, Pak. Karena guru yang sebelumnya merasa tidak sanggup dan menyarankan untuk masuk di sekolah luar biasa. Begitu.
apakah saya harus menghindarkan smartphone dari dia, atau saya tetap membiarkan karena ternyata dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya, Pak, begitu. Walaupun banyak teori-teori yang mengatakan seharusnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dihindarkan dengan smartphone. Itu saja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ini keterbukaan yang luar biasa. Jarang orang tua berani memberitahu this is me. Karena di rumah saya ada anak yang berkebutuhan khusus. Saya appreciate dengan itu. Terima kasih, Pak. Cuman saya ingat ada seorang teman saya juga yang anaknya sekarang sudah pemuda berkebutuhan khusus, dan kemudian pertanyaan serupa dulu belasan tahun yang lalu dia tanyakan pada saya. Lalu kemudian saya juga terus mendoakan dia membesarkan anak berkebutuhan khusus itu. Nah, pertanyaan tadi adalah apakah seperti slide yang bagian terakhir itu, jangan lupakan keluarga, ada 5 poin di situ. Ya, tetap. Karena teman saya ini juga seorang hamba Tuhan, tetap mengajak anaknya berkebutuhan khusus itu bahwa dia bernilai. Ya, artinya dia tetap belajar kepada Tuhan, berterima kasih sampai akhirnya Tuhan mampukan dia bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anak ini. Dia punya adik, karena anak pertama ini berkebutuhan khusus, tapi adiknya tidak demikian, sangat berbeda, sangat normal dalam artian. Tetapi Tuhan membuat dia begitu rupa, dibentuk ruang batinnya sebagai orang tua untuk mampu menerima dan kemudian menjadi teladan bagi banyak orang. Sekarang teman itu, kalau ada orang anak berkebutuhan khusus orang tua, dia menjadi sumber pertanyaan. Bagaimana daya tahan, sikap, dan seterusnya itu. Jadi nomor satu dikatakan tadi, bagaimana kita menunjukkan pada orang lain dan juga menghadapi anak bahwa dia tetap bernilai karena dia membawa rupa dan gambaran. Pada waktu saya membaca satu buku Becoming Friends of Time, ditulis oleh seorang ahli pastoral dan peneliti di Inggris, itu buat saya 2 tahun lalu saya menemukan buku itu. Wah, saya seperti disegarkan kembali. Bergaul dengan waktu dalam kehidupan ini adalah termasuk menghadapi hal-hal yang aksidental. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya autis, tetapi kalau itu hadir, bagaimana menjadi bersahabat dalam perjalanan dengan waktu. Jadi orang tua kawan saya ini tetap akhirnya dia dimenangkan oleh Tuhan dan menghargai anak itu tetap bernilai di hadapan Tuhan. Terus kemudian mendampingi dia berdoa. Terus kemudian tetap membacakan firman Tuhan. Dan kemudian dia tahu sejak anak ini berkebutuhan khusus, dia sering di depan komputer. Jadi si orang tua ini juga melihat kemampuan, kelebihan yang berkembang. Dan ada satu hal lain. Orang tua sering memberi waktu mendampingi dia. Dan nanti kalau ada apa-apa, dia mengajak anak ini berbicara. Jadi dengan demikian, kelebihan anak ini juga dinikmati oleh orang tua sampai sekarang. Jadi itu. Yang berikut tadi adalah pertanyaan, saya kira sudah saya jawab ya. Jadi smartphone dengan bagaimana soal membuat anak bernilai. Oh, tapi tadi juga dikatakan pelajaran agama di sekolah. Ya, terima kasih. Anda sebagai guru agama ya teruslah mengajarkan, keep telling the truth. Ya, istilah kalau kita lihat Tuhan Yesus, keep telling the truth, kemudian living the truth, telling the truth, living the truth. Lalu kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus junjungan kita adalah bahwa dia itu mengizinkan kehadiran kuasa Allah nyata dalam berbagai hal. Dalam kelemahan pun kuasa Allah dinyatakan. Saya kira demikian Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Freddy Situmorang yang memberikan fasilitas pada malam hari ini. Juga Bapak-Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Kita semua bersaudara dalam Tuhan, kita semua hamba Tuhan, kita semua juga dipanggil oleh Tuhan mengalami masalah ini. Kita tidak pernah duga, saya juga tidak pernah duga akan begini, dan kita semua tidak pernah menduga. Tapi satu hal yang saya kira kita tahu, di Alkitab jelas sekali itu semua. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi seperti sekarang ini, tidak berarti bahwa kasih-Nya meninggalkan kita. Hanya Dia ingin kita mendengar, seperti kata Tuhan Yesus, Bapa, jadilah kehendak-Mu, janganlah kehendak-Ku. Jadi kalau memang kehendak Tuhan
mengizinkan pandemi ini supaya membawa banyak orang lagi berjumpa dengan Tuhan, bertanya mengenai asal dan tujuan hidup, bertanya mengenai pegangan yang benar, bertanya mengenai yang mana sih yang benar, Tuhan yang mana yang benar. Ya, biarlah itu terjadi dan kemudian kita tetap mengatakan yang benar, lalu kemudian hidup menjadi teladan. Saya kira menjadi teladan ini, biarlah kita meneladani Tuhan Yesus pendekatan inkarnasi. Jadi menghadirkan kehadiran Allah ya oleh Roh-Nya yang kemudian merefleksi dalam kehidupan kita. Kuasaku menjadi nyata justru di dalam kelemahan, kata firman Tuhan pada Rasul Paulus. Saya kira itu menjadi pegangan kita. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sijabat. Bapak Ibu, bisa kita berikan aplaus untuk Pak Sijabat. Terima kasih untuk materinya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan foto bersama, tapi sebelumnya saya mohon supaya Om Sam, Pastor Sam dari California boleh mungkin menutup kita dalam doa. Mohon juga sekaligus mendoakan Pak Sijabat. Silakan Om. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat juga syukur kami persembahkan kepadamu ya Aba ya Bapa, untuk kasih karunia anugerah, rahmat, berkat, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari Tuhan, waktu di LA kami juga dapat menikmati hadirat Tuhan dan juga pengajaran yang luar biasa yang telah mempraktekkan dan kami boleh menjadi teladan kepada generasi penerus kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua teman-teman kami, para hamba Tuhan dimanapun berada, yang telah mendengarkan ya Tuhan pencerahan pada pagi hari ini Bapa. Masing-masing dengan tugas untuk menjawab pergumulan, kesulitan yang dihadapi saat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Bapa yang Engkau memberkati semua saudara, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Engkau ulurkan ya Tuhan pada pagi hari ini Bapa, dan Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam segala pergumulan yang dihadapi. Terima kasih Aba ya Bapa, kami mengucapkan syukur dan limpah terima kasih. Juga Tuhan, kami mau titipkan doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta di dalam menghadapi pandemi ini Bapa di surga. Kiranya Tuhan menolong juga Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi dan semua menteri, supaya Bapa di surga ya Tuhan, mereka boleh memberikan ya Tuhan teladan bagaimana ya Tuhan untuk rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga mereka boleh melihat dan boleh bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, sehingga Bapa di surga situasi yang sulit ini Tuhan dapat diatasi. Terima kasih Bapa, berkat juga Pak Freddy ya Tuhan sebagai moderator, dan juga pelayanannya Bapa, kiranya Engkau berkati semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kehormatan dan kemuliaan, kebesaran dan keagungan kami persembahkan kepadamu ya Aba ya Bapa, dalam nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Sam. Baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Saya mengundang Bapak Ibu boleh menyalakan semua kameranya. Mohon dinyalakan, kita akan foto. Silakan kameranya dinyalakan. Dan saya lihat ini akan ada dua layar. Oke. Silakan dinyalakan semua. Oke, saya akan foto pada hitungan ya, hitungan ketiga. Masih banyak yang masih belum nyala ini kameranya, Pak Junjungan, Pak Lukas lagi. Silakan yang belum menyala, dinyalakan kameranya. Oke, kita mulai ya. Pada hitungan ketiga, senyum semua. 1, 2. Sekali lagi. Ini fotonya secara virtual ya. 1, 2. Oke, sekali lagi layar kedua. 1, 2. Senyum yang paling manis dapat hadiah sepeda nanti. Siap. 1, 2. Oke, baik Bapak Ibu, dengan demikian acara kita sudah selesai. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, suatu kehormatan bagi kami Bapak Sijabat bisa menyampaikan materi. Kami berharap Bapak juga nanti bisa mendukung terus para pendeta-pendeta untuk boleh membagikan materi yang dapat bisa menguatkan para pendeta untuk boleh menggembalakan.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita akhiri Zoominar kita kali ini. Sampai berjumpa dengan Zoominar 2 minggu ke depan dengan pembicara yang lain dengan topik yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.